Oke, baik. Hari ini kita akan bahas terkait operasi logika dan fungsi N. Ya, kemarin sebelumnya kita sudah membahas apa namanya fungsi teks ya untuk di Excel. Sekarang kita masuk ke fungsi logika. Jadi fungsi logika ini yang sering digunakan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah ya. Salah satunya di akuntansi. Di sini kita bisa menggunakan fungsi if ya, kemudian and, or dan sebagainya. Oke, apa itu fungsi logika? Jadi logika ini sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari sebuah nilai dalam kondisi tertentu ya. Nah, kondisi tertentunya kondisi apa? Biasanya yang berkaitan dengan true and false ya. Nah, ini biasanya untuk fungsi logika ini bisa true and false-nya bisa bercabang ya. Jadi misalkan jika benar atau jika salah atau jika benar, jika salah dan jika benar lagi dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan fungsi logika ini. Oke, di sini ada beberapa keterangan mungkin yang if, and, or, dan not ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bahasa Inggris ya. Jadi if ini mempunyai artian itu jika ya, kemudian and itu dan, or itu atau ya, dan not itu bukan. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi logika di dalam Excel untuk fungsi if ini pengertiannya jika mengandung pengertian jika artinya jika pernyataan benar ya maka perintah pertama yang akan dilaksanakan, kemudian jika salah maka perintah yang kedua akan dilaksanakan. Kemudian untuk N ini jika benar, bernilai benar ya, jika semua pernyataan benar. Jadi kedua-duanya harus benar. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang salah maka tetap salah. Nah, ini fungsi N ini biasanya jarang digunakan ya untuk fungsi-fungsi penentuan misalkan untuk nilai dan sebagainya. Biasanya hanya menggunakan fungsi if ya atau or ya. Kemudian or ini jika salah satu ya atau semua pernyataan adalah benar. Jadi or ini boleh salah satu benar, yang satunya salah itu maka dianggap benar. Kemudian not ini kebalikan ya, kebalikannya jika bernilai benar maka fungsi not ini akan salah. Kemudian jika nilainya salah maka fungsi not ini akan jadi benar. Oke, mungkin kita akan coba langsung masuk ya untuk ke operator pernyataan ekspresi atau tes logika. Di sini teman-teman untuk fungsi-fungsi ini sama seperti di matematik ya. Jadi yang pertama di sini ada sama dengan ya, kemudian ada kurang dari ya, ada lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini ada beberapa contoh untuk di gambar berikut ya. Di sini keterangan di mana ada sel C2 dan B2 yang berisikan nilai yang di B2 itu 75 dan C100. Di mana ini akan menjadi sebuah statement lebih besar ya. Jadi ada lebih besar, C2 itu lebih besar dengan B2. Apakah ini benar? Ya, maka ini outputnya adalah true. Nah, kita coba eksekusi, misalkan kita lihat di Excel-nya seperti apa. Ya, kita coba buka Excel-nya. Kan tadi kita coba praktekkan. Di sini kita samakan saja untuk selnya ya. Itu di B2 dan C2. C2 itu 100 ya. Oke. Ini 100, ini 75. Nah, oke, di sini kita akan coba eksekusi di mana setiap fungsi yang dijalankan di dalam Excel ya teman-teman harus memulai dengan tanda sama dengan dulu. Nah, di sini kita akan coba masukkan selnya, kita panggil C2. Ini lebih besar ya dari B2, maka hasil outputnya adalah true. Nah, jika sebaliknya ya kalau misalkan ini lebih kecil ya maka ini adalah false seperti itu. Oke, itu salah satu untuk pernyataan fungsi logika. Di sini outputnya true dan false.
Nah, berikutnya di sini kita akan coba menggunakan operasi logika N ya. Di sini untuk evaluasi N ya, yang pertama nilainya itu kedua-duanya ya harus benar ya. Jadi evaluasi 1 dan evaluasi 2 atau di sel ya, di sel misalkan tadi B2 dan C2 itu harus benar semua, maka hasilnya true. Nah, kemudian di sini yang selainnya jika true dan false itu maka salah, jika false dan true ini salah, dan false dengan false itu salah. Ini fungsi N. Jadi fungsi N itu kedua-duanya harus benar, tidak boleh ada yang salah itu. Nah, di sini fungsinya ya kita coba lihat ya. Sini data 1, data 2. Ya, di sini kita akan meng-N-kan ya, meng-N-kan datanya itu lebih apa namanya, data 1 ini lebih besar dari 100, kemudian data 2 itu lebih besar dari 100. Nah, kita coba lihat di sini, misalkan ini 100 ya, sorry, di sini 150, kemudian di sini 100. Nah, kita coba masukkan rumusnya. Di sini kita meng-N-kan ya, N kan data 1, berarti data 1 posisinya di B2 ya. Ini kita lihat N ya, dengan rumusnya kita panggil posisi 150 itu adalah di B2 ya. B2 itu lebih besar dari 100. Kemudian evaluasi yang kedua ya, kita masukkan sorry B2, bukan B2, ini B4 ya. Saya coba rubah dulu, ini B4, kemudian di sini kita masukkan C4. C4 ini lebih besar dari 100. Maka hasilnya adalah sorry, ada yang salah. Ini bukan koma, sorry, titik koma. Nah, maka di sini false ya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa lebih dari 100, di sini nilai 100 ya. Harusnya ini jangan 100. Jadi kalau sama dengan 100 ini dianggapnya false. Tetapi kalau misalkan saya isikan di sini jadi 110 ya, maka hasilnya akan jadi true. Jadi kita harus lihat argumennya, kecuali kita menambahkan lebih dari atau sama dengan ya, seperti ini. Jadi ini posisi nilai 100 itu akan true. Nah, kalau misalkan posisinya seperti yang tadi, nah, kita coba lihat di modul. Sini ini 200 ya, ini 150, tadi saya mengisikan posisinya 100 di sini. Nah, jadi kalau misalkan posisinya saya rubah lagi menjadi 100 ya, maka di sini false, tetapi di sini kalau misalkan lebih dari 100 ya, kalau sama posisinya tidak akan dihitung posisinya. Oke, berikutnya yang 150, 50 dan sebagainya ini akan menghasilkan posisinya salah karena tidak lebih besar dari 100. Kemudian termasuk di sini ada tinggi ya. Di sini berat normal, di sini ada lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan ini berarti posisinya 18,5 ini akan dihitung ya di D2 ini. Kemudian 24 di posisi D2, ini di D2 ini masih, iya benar. Jadi ini nilai rentang ya, nilai rentang D2 18,5 sampai dengan kurang dari ya. Di sini posisinya rentang. Jadi kalau tadi kita coba, ini yang kedua adalah nilai rentang ya. Kita coba namakan sini namanya ACI ya. Kemudian di sini berat tingginya 168, kemudian di sini beratnya 50 kilo ya. Kemudian di sini tinggi badan ya, tinggi badan atau BM itu apa ya? Mungkin berat normal ya, atau berat apa ya, pokoknya kita coba masukkan saja 17,72. Oke, nah di sini kita coba masukkan fungsinya ya. Di sini dengan fungsi N
Di sini lebih dari 18,5 ya. N ya, di sini kita akan coba masukkan nilainya. Bentar, ini nilainya itu dari D2 berarti ya. Di sini saya masukkannya posisinya adalah D6. Ini lebih dari sama dengan 18,5 ya. Kemudian di sini D6 kurang dari 24 ya. 24 salah. Nah, di sini 24,9, sorry. Nah, di sini ada pernyataan false ya. Kenapa false? Karena nilai yang di BMI ini nilainya 17,2 ini tidak terpenuhi di dalam fungsi 18,5. Jadi nilainya harus minimal 18,5. Nah, kalau kita rubah misalkan menjadi 19 ya. Posisinya maka akan menjadi true karena ini lebih dari nilainya 18,5 seperti itu. Oke, baik. Nah, berikutnya fungsi logika OR. Nah, kalau fungsi logika OR di sini salah satu ya. Jadi kalau salah satu atau dua-duanya ada yang benar, minimal ada dalam satu sel itu ada yang benar, maka dianggap benar. Misalnya evaluasi 1, misalkan di sini true dan true, maka hasilnya untuk ini bukan hasil N ya, tapi hasil OR ya. Ini modenya salah. Jadi di sini hasilnya hasil OR bukan hasil N. True dan true ini adalah true, kemudian true dan false ini hasilnya true. Kemudian di sininya false di evaluasi 1, kemudian di evaluasi 2 itu true, maka itu hasilnya true juga. Nah, tetapi kedua-duanya kalau salah, maka dia fungsinya salah. Nah, ini kebalikan dari nilai N ya. Jadi kalau nilai N itu dua-duanya harus ini ya. Dua-duanya harus benar. Ya, ini kalau hasil OR ini dua-duanya harus salah, maka nilainya salah seperti itu. Oke, nah ini nanti teman-teman mungkin silahkan dicoba di rumah untuk fungsi OR ya. Oke, ini kebalikannya. Nah, ini kalau kita lihat contoh ya, ini untuk menentukan lulus dan tidak lulus ya. Di sini kalau misalkan kita mempunyai nilai ya, dua nilai misalkan mata kuliah A dan mata kuliah B. Di sini ada kriteria lulus ya. Jadi kalau misalkan posisinya, kalau kita lihat untuk yang sel A7 ya, untuk lulus, jika OR ya, ini memakai logika if ya, jadi digabung dengan logika if. Kalau tadi hanya fungsi n saja langsung n ya, tapi di sini memakai fungsi if. Nah, fungsi if ya, jika untuk nilai kurang atau lebih dari, misalkan di dalam sel A7 itu lebih dari 70 dan di B7 itu lebih juga sama ya, tidak sama dengan ya, tidak memakai sama dengan. Kalau misalkan teman-teman mau pakai sama dengan boleh, lebih dari sama dengan, jadi nilai 70-nya akan dianggap masuk ya. Jadi kalau hanya ini saja, maka nilai 70-nya tidak akan dimasukkan. Kalau misalkan mau 70-nya masuk, teman-teman harus memakai angka itu 69,9 misalkan ya. 69,9, maka angka 70-nya itu akan masuk ke dalam kriteria lulus. Oke, nah di sini kalau kita lihat ini lebih dari 70, B7-nya di data 2-nya ini B7 ya. Ini juga lebih dari 70, maka dia akan mengambil nilai yang pertama. Nah, tadi di atas untuk fungsi if, jika nilai yang pertama benar ya, maka itu yang akan ditampilkan.
lulus. Nah, tetapi jika nilai yang kedua salah, maka ini posisinya tidak lulus. Nah, ini posisinya yang kedua itu tidak salah. Yang kedua ini posisinya tidak lulus ya. Jadi ini posisinya lebih dari 70 ini juga sama posisinya 70. Ini bernilai kedua-duanya tidak terpenuhi ya, 65, maka ini posisinya tidak lulus. Tapi kalau misalkan nilai terpenuhinya ini ya salah satu nilai ada yang 70, maka ini dianggap lulus. Nah, kita coba eksekusi dulu supaya teman-teman tidak gagal paham. Misalkan sini misalkan saya mempunyai nilai ini ya. Misalkan ini biasanya sering digunakan oleh acuan kita ya. Misalkan untuk menilai teman-teman, misalkan ini ada kuis, misalkan kuis 1 misalkan. Ini kemudian ada UTS ya, kemudian ada UAS. Misalkan ini kita pakainya 3 komponen. Misalkan di sini ada 70, di sininya 50 ya. Kemudian ini 30. Nah, ini kalau 3 seperti ini kita coba ya. Ini apakah memungkinkan atau tidak untuk OR atau 3. Nah, di sini kita lihat di sini fungsinya sama tadi ya. Jika if kemudian kita pakai OR ya. Kemudian kurung buka, logika satunya di sini di A2 ya, posisi A2 ya. Kita kasih nilai misalkan patokannya itu lebih dari 70 ya. Oke, sama seperti di modul ya, misalkan 70. Kemudian kita masuk ke logika keduanya, misalkan B2 ya, lebih dari 70 juga ya. Kemudian di sini B3, ini B3 lebih C3 C3 di sini lebih dari 70. Nah, kemudian kita kasih kurung tutup ya. Kemudian di sini baru mengeluarkan nilai lulusnya ya. Di koma di sini jika variabel lulus, maka ini variabel yang pertama lulus ya. Ingat, untuk sebuah karakter ini harus pakai tanda kutip. Kemudian di sini argumen yang tidak lulusnya. Oke, dan kita kasih kurung tutup, kemudian kita lihat. Oke, nah ini posisi tidak lulus dengan nilai rata-rata yang diambil dari 3 komponen nilai, kuis, UTS, UAS, ini harus 70 semua. Nah, oke, misalkan nah ini ada yang tidak lulus ya. Nah, ini kan posisinya ini 70-nya. Saya rubah deh, jangan 70, misalkan jadi 69, jadi 70 itu masuk kriteria lulus ya. Ini juga sama 69,9. Ini juga sama, posisinya 69,9. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau di OR ya, kalau kita menggunakan OR, kalau teman-teman ada salah satu komponen yang lulus ya, atau masuk kriteria penilaian, maka dianggap lulus walaupun UTS-nya misalkan saya masukkan 10 ya. Ini tetap lulus. Ini tetap lulus. Tapi kalau misalkan posisinya di sini salah satu komponennya ini ya, maka tidak lulus posisinya. Jadi OR ini sebetulnya kalau kita ya ini akan rugi sebetulnya. Tapi kita biasanya pakai fungsi logika if saja sederhana. Jadi tidak memakai OR ya. Kecuali teman-teman misalkan hanya 2 nilai ya, untuk membandingkan di sini nilainya masuknya nilai apa ya, nilai istilahnya nilai kasihan lah istilahnya ya. Jadi kalau salah satu komponen terpenuhi ya udah dianggap lulus, kalau tidak ya sudah tidak lulus dua-duanya. Misalkan saya tidak masukkan komponen UTS misalkan ya, saya tidak masukkan komponen UTS, saya hapus. Saya hanya memasukkan komponen UTS dan UAS. Nah, di sini komponen UTS dan UAS, kalau teman-teman misalkan ada salah satu nilai yang besar, 70 misalkan, jangan 70.
Ini posisinya C3, sorry nih C3, C2, sorry C2. Nah, jadi kalau misalkan UAS-nya itu 70 memenuhi nilai kriteria walaupun UTS-nya kecil, ini dianggap lulus. Ataupun sebaliknya, misalkan di sini 70 ya di sininya 10, maka tetap akan dimasukkan sebagai kriteria lulus seperti itu. Kalau misalkan untuk menentukan kelulusan. Tapi kalau untuk menentukan grade A, grade B, C dan E itu tidak bisa menggunakan fungsi OR ya, seperti itu. Baik, berikutnya ini fungsi not. Nah, ini tadi fungsi not ini mohon maaf tidak dijabarkan, tapi ini kebalikannya ya. Kita tinggal ganti or-nya saja dengan fungsi not. Oke, kemudian masuk ke fungsi logika if. Tadi sudah disampaikan sedikit untuk if. Jadi if ini adalah sebagai kondisi benar yang akan dieksekusi pertama ya, atau ditampilkan pertama, kemudian kondisi salah yang akan ditampilkan kedua. Nah, jadi di sini jika kondisi pertama benar, maka ini muncul ya. Kemudian yang keduanya ini akan ditampilkan. Nah, contohnya mungkin di sini. Jadi ini sudah disampaikan juga. Jadi ini sederhana. Nah, ini posisinya gagal ya. Lulus dan gagal. Nah, di sini kriteria nilainya yang diambil hanya jumlah kumulatif. Nah, kalau tadi itu nilainya hanya 1 ya. Jadi saya coba rubah ini lulus atau gagal ya. Nah, ini komponennya berarti saya tambahkan menjadi total misalkan atau average ya. Average. Nah, teman-teman bisa gunakan fungsi average ya untuk menghitung dari sini ya. Nilai rata-ratanya berapa? Oke, 48 misalkan ya. Nah, di sini kriterianya lulus atau tidak lulus ya. Misalkan kita buat seperti ini. Ini saya coba perkecil saja, nilainya jadi 2 saja. Supaya tidak terlalu besar ya. Oke, di sini kita menentukan kriteria lulus dan tidak lulus dengan komponen nilai seperti ini. Nah, yang pertama, teman-teman akan membuat fungsi if ya. Nah, kita ambil fungsi if-nya kriteria nilai yang masuk ya. Jadi ini nilai dari keseluruhan, average-nya berapa ya. Oke, di sini kita akan buat di sini fungsinya yang pertama logical test-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke D2. Ini misalkan nilai kelulusannya kita tentukan itu lebih besar sama dengan misalkan 60 ya. Nah, kemudian baru masuk ke logik yang untuk apa namanya, sorry ini sebelum kurung tutup. Nah, ini saya akan masukkan lulus ya. Yang keduanya ini tidak lulus. Oke, kurung tutup. Nah, maka di sini kalau kita lihat komponen dengan nilai kelulusan 60, maka ini tidak akan masuk. Jadi harus ditingkatkan lagi. Misalkan di sini saya rubah menjadi nilainya menjadi 70. Nah, posisinya menjadi lulus ya. Jadi ini lebih atau di atas 60 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan lebih besar sama dengan, maka nilai 60 ini tidak dianggap ya. Baik, berikutnya. Nah, di sini kita masuk fungsi if ganda atau if bertingkat ya. If ganda atau if bertingkat ini atau istilah bahasa Inggrisnya itu nest ya, nested ya, atau bercabang ya. Nested if function. Nah, di sini ada kondisi ya. Jadi kondisi bertingkat ini kalau kita lihat jika nilai lebih besar sama dengan 90 maka hasilnya A. Jika nilai, jadi ini ada komponen ini ya, penilaian A, B, C, D. Nah, ini kita ngambil berdasarkan nilai setiap komponen nilai. Ya, misalkan A itu 90, B 70, C 60, kemudian D itu kurang dari 60. Nah, kita masukkan logikanya.
Nah di sini posisinya kita coba lihat. Nah ini lulus gagal ya. Kalau ini lulus gagal, ini dua komponen yang menentukan untuk oke. Nah ini kalau yang dua nilai ya, ini posisinya dua nilai. Jadi kalau kita lihat if C2 60 ya, if D2 sama dengan 60, di sini posisinya lulus dan gagal. Oke, sebentar. Ini kita coba lihat. Nah, mungkin kita akan coba masuk ke sini saja. Ini fungsinya nanti teman-teman silakan praktekkan di rumah. Ini kita coba simulasikan yang ini ya. Jadi yang pertama, kita mempunyai kriteria nilai A itu sama dengan 90 ya. Atau berapa tadi kita coba lihat, lebih besar atau sama dengan 90 ya. Di sini posisinya lebih besar sama dengan 90. Ya, kita coba sesuaikan dulu ya. Kemudian B ini adalah lebih besar atau sama dengan 70. Ini lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian kita lihat C ya. Di sini kita ambil lebih besar dari 60. Kemudian di sini D. Nah, ini D ini adalah kurang dari ya. Kurang dari, jangan sama dengan ya, sama dengan tidak dimasukkan. Itu ke 60. Oke, nah ini sudah ada kriterianya, baru kita coba buat nilainya. Nah, di sini kriterianya nanti bukan lulus tidak lulus ya. Kita nilainya, oke, ini nilainya nilai average ya, nilai keseluruhan kita ambil dari sini. Berarti di sini ini masuknya grade ya. Kita masuk ke penilainya grade. Ini nanti grade A, B, C dan sebagainya. Oke, kita coba simulasikan ya. Yang pertama kita average-nya masih tetap ya. Average-nya kita pakai. Kemudian kita nilai kuis, UTS dan UAS kita juga pakai. Nah, ini posisi nilainya. Nah, ini kita tentukan grade-nya. Nah, grade-nya berarti kita akan pakai fungsi bertingkat yang berdasarkan dari modul sini. Nah, kita coba lihat di sini ada fungsi logika ya. Di sini ada if true ya, kemudian if false ya. Nah, kita coba ikutin saja yang di sini. Yang pertama, kita akan menentukan dulu untuk posisi nilai dari 60 ya. Ini ada lulus gagal. Di sini kita berurutnya dari ABC berarti ya. Nanti nah, di sini posisinya sebentar. Sini if ya. Yang pertama kita masukkan logical testnya adalah D2 ya. Ini kita masukkan lebih besar sama dengan apa 70 ya. 70 sorry. 90 ya. Kemudian di sini bentar kita coba lihat dulu di modulnya. Oh, ini if-nya if bercabang. Jadi tidak ada statement dulu ya. Statement langsung lulus dan gagal, tetapi kita masukkan yang 60 itu untuk nilai A-nya di belakang. Berarti kita akan nulis if-nya itu sebanyak 4 kali ya untuk nilai B, C, dan D. Oke, berarti di sini ini modul. Oh, ini sudah ada di sini ya. Oke. Dan di sini kita masukkan if ya, kemudian sini logical testnya adalah D2 lebih dari sama dengan 90 ya. Oke, di sini kita masukkan dulu if lagi ya. Kemudian kurung buka lagi, kita tentukan yang kedua ya, yang B ya.
Di sini B kita masukkan, masih posisinya D2 dengan nilai lebih dari sama dengan 70 ya. Nah, baru kita masukkan nilainya di sini. Nilainya yang B itu adalah dengan nilai B ya. Kita masukkan, kemudian kita close ya. Kemudian kita masukkan lagi fungsi. Oh, sebelum ini berarti bentar, kita coba dulu. Ini ada if true, if false. Oh, ini harus masukkan lagi berarti di sini. If-nya di sini. If ya. If false-nya di sini kita masukkan ini D2 juga lebih besar sama dengan C. Sekarang kita yang C itu nilainya 60 ya. Kemudian di sini kasih nilainya adalah C ya. Kemudian di sini baru berikutnya kita kasih fungsi if lagi ya, titik koma lagi, kita kasih if lagi ya, kurung buka, kemudian kita kasih D2 lagi ya, D2 kurang, sekarang kurang ya, ataupun di sini kita masukkan ini aja langsung ya, karena D itu nilainya langsung false saja ya. Di sini langsung kasih statementnya langsung D ya. Nah, baru setelah itu kita akan coba masukkan di sini nilainya. Bentar, ini kurung tutup dulu, sorry. Kemudian, nah ini kalau kita lihat di sini if true-nya ya, ini if true-nya. Sekarang yang if false if. Nah, ini kita coba apa terbalik atau tidak ya. Sini kita kasih nilai A. Nah, ini jangan-jangan terbalik nih. Nah, kita coba lihat. Oh, benar. Sorry, grade A itu, oh ini ada yang terbalik, sorry. Di sini logikanya lebih dari 90, ini harusnya, oh ini harusnya E ya. Ini D dulu berarti. Bentar, ini lebih dari, jika false-nya ini, oh maaf ya. Bentar, saya coba lihat dulu di bentar. Oke, ini ada contohnya, saya lupa lagi, mohon maaf. Oke, kita coba lihat dari yang sudah ada. Oke, nah ini yang sudah ada nih. Nah, kita coba lihat. Oh, ini if-nya if bercabang. Nah, kita coba copy dulu supaya kelihatan. Nah, kita lihat rumusnya di sini. Nah, ini kita coba copy saja. Nah, ini komponennya banyak ya. Oh, ini langsung ya.
Jadi kalau kita lihat, oh ya, ini sesuai komponennya. Ini saya coba perlihatkan. Oke. Nah, ini fungsinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tentukan dulu untuk nilai ya. Berarti di sini if-nya if berjabangnya seperti ini. Berarti bukan, tadi salah ya. Jadi di sini posisinya saya tentukan dulu nilainya ya. Di sini untuk A ya. Kemudian di sini if yang kedua baru ya satu-satu berarti kita coba masukkan. Nah, di sini if A2, kemudian di sini ada if yang kedua untuk nilai AB. Ini karena banyak ya, karena berarti saya coba ulang lagi, saya coba ulang ya. Sini if, berarti di sini saya masukkan D2 ya. D2 lebih besar sama dengan 90. Kemudian di sini saya masukkan grade nilainya untuk A di sini. Oke, kemudian di sini if yang kedua ya. If yang kedua di sini kita masukkan tadi nilai D2 sama dengan lebih besar dari 70. 70 ini mempunyai nilai B ya. Kemudian kita close. Kemudian di sini kita if ya. If lagi. Sorry. If-nya nanti kurung tutupnya terakhir ya. Ini langsung if lagi. If untuk menentukan C. C2 ya. Ini lebih besar dari sama dengan 60. Kemudian di sini nilainya adalah C. Kemudian kita, nah di sini nilai A, B, C sudah ditentukan, baru kita buat opsi yang ketiga untuk nilai D. Nah, cukup langsung, tidak perlu C kurang dari ya. Jadi karena opsinya langsung salah di sini posisinya. Ini kita kasih D saja. Oke, di sini closingnya ada 1 ya. Kemudian 2 ya. Di sini 1 lagi 3. 3 kurung tutup di sini. Nah, kita coba lihat. Oh, ini ada yang salah di mana nih? Oh, ini udah benar. Ini kurung bukannya di sini kalau kita lihat untuk nilai C itu adalah lebih dari 60 ya. Kemudian kurang dari 70. Nah, kita coba lihat naikkan ya. Sekarang saya 80. Oke, ini berubah menjadi nilai B ya. Misalkan di sini saya posisinya 90 ya. Saya misalkan posisinya 100 di sini. Oke, ini masih belum terpenuhi 100, saya coba 100 lagi. Ini juga belum ya. Average-nya harus, nah oke, atau misalkan isi 90. Nah, ini sudah A. Ya, jadi kalau grade-nya lebih dari 90 ini A. Nah, jadi ini fungsi dasarnya untuk menggunakan fungsi if ya. Ini teman-teman bisa kerjakan untuk yang modul latihan di bawah ya. Ini di praktek ini. Untuk nilai akhir ya. Nanti untuk nilai A-nya berarti tinggal pakai oh ya, yang tadi ya. Fungsi rumus yang tadi. Kemudian untuk yang nilai akhir ini teman-teman tinggal mengkalikan persentase. Persen ya, 30% untuk tugas. Kemudian mid itu 35 dan UAS itu 35. Nah, ini kemudian untuk jumlah karakter ini ngambil fungsi teks ya, teman-teman. Untuk angkatan dan jurusan, nah ini kita menggunakan fungsi if ya. Kalau penambahan kemarin ya, untuk fungsi teks ya, kita tambahkan fungsi if dengan
kode-kode yang sudah ditentukan. Berarti jika if B11 nilainya akuntansi gitu kan. Nah, berarti kalau kita menggunakan fungsi teks yang kemarin ya, misalkan di sini ada kodenya B11 ya. Misalkan di sini saya coba scroll di bawah. Sini kodenya B11 B11 12 10. Oke. B11 10 10 11 misalkan. Nah, ini untuk penggabungan fungsi teks ya. Ini fungsi B11 ini akuntansi. B11 akuntansi berarti saya mengambil fungsi right ya. Right, kita tentukan dulu right ya. Kita untuk menentukan right dulu. Nanti kita gabungkan dengan fungsi if. Right. Kemudian di sini right-nya teksnya kita ambil. Kita ambil berapa karakter? 3 karakter ya. Nah, oke. Nah, ini muncul 3 karakternya B. Kenapa 011 ya? Sorry, lab ya, bukan right ya, sorry. Lab. Oke, nah ini B11. Nah, B11 kita akan gunakan atau kita gabungkan dengan fungsi if. Hasilnya bukan nama B11 ya, tetapi nama jurusannya apa. Berarti di sini kita akan coba menggunakan fungsi if ya. Sini pakai if ya, kurung buka. Di sini posisinya misalkan fungsi teks ya. Di sini sebentar, di sini fungsi if. Logical testnya adalah bentar, ini value-nya harus sama dengan jika B11 adalah akuntansi, maka posisinya ini sebentar ya. If misalkan ini penentuannya ini value-nya gimana ya? Saya lupa lagi nih. Sebentar. Nih. Ini fungsinya berarti kita masukkan jika A ya. Kita hapus lagi. Kita hapus dulu jika A sama dengan di sini kita langsung saja misalkan fungsinya jika A2 ya. Jika A2 sama dengan B11 ya. B11 ya. Kemudian di sini maka isinya adalah akuntansi. Oke.
Nah, oke, kita tentukan dulu B11 ya. Sorry. Ini pos dan oke, ini fungsi left A2 sama dengan di sini karakternya 3. Kok nggak muncul ya? Bentar. Ini saya lupa lagi nih. Ada yang bisa bantu nggak? Saya lupa lagi nih. Oke. Jika Oke, ini harusnya sudah masuk ya. B11 akuntansi, kemudian di sini juga salah. Bukan. Kok ini jawabannya bukan ya? Di sini E-plate A2 sama dengan A2 lagi. A18, sorry di sini. Nah ini ya. Saya salah di penggunaan sel ya. Jadi di sini kalau untuk menentukan apa namanya, ini sebetulnya bisa dihilangkan untuk yang false-nya juga ya. Jadi kalau kita untuk menentukan fungsi B11 ya, kita panggil dulu fungsi lab ya. Di sini ada 2 logical test ya. Jika fungsi lab ini kan sama ya, pemanggilan fungsi lab ini hasilnya adalah B11 sama dengan B11, maka ini akan dianggap satu nilai yang sama, maka akan munculkan argumen yang bersama. Nah, untuk argumen yang keduanya mungkin tidak perlu ditampilkan juga tidak apa-apa. Nah, jadi ini untuk menentukan di dalam modul ya. Di dalam modul ini, nah ini. Jadi kalau misalkan B11, teman-teman menggunakan fungsi rumusnya adalah fungsi rumus yang ini. Jika left ya, kemudian selnya diperlihatkan ini kalau kita di dalam modul ini selnya berapa? B6 ya. Jika B6 kemudian left ya. Sorry, di sini jika left B6 kemudian karakternya kita ambil 3, yang ambil B11 3 karakter dari kiri sama dengan ya di sini B11. Nah, ini untuk menentukan nilai yang lain juga ini kita bisa kasih if bercabang, jadi biar codingnya cuma 1 kali ya.
Jadi di sini ketentuannya ada B11 akuntansi, B12 manajemen, B00 perbankan. Berarti tinggal pakai IP bercabang dengan penggunaan yang sama ya. Ini IPLAB ya. Kemudian kita masukkan sesuai dengan isian dari perjurusan seperti itu. Oke, nah ini nanti teman-teman silakan dicoba di rumah ya. Kemudian ini berikutnya, ini masih di IP berganda ya. Untuk yang soal B, ini yang kemarin ya. Jadi ini berdasarkan pemesanan tiket dan sebagainya. Ini nanti teman-teman tentukan untuk tujuan ya. Tujuan, nah di sini kita bisa lihat ketentuan di bawahnya. Di sini untuk kode GA ini Garuda ya. Oh sorry, maskapai ya. Ini tujuan itu berarti kita ngambil dari nah ini nih ya, dari JS ya, JS, JK, JB ya, JK dan sebagainya. Di sini ada JB Jakarta Bali, JK Jakarta Kuala Lumpur, JS itu Jakarta Singapura seperti itu. Kemudian harga dasarnya juga di sini teman-teman ngambil dari kode ya. Kodenya dari sini ya. Jadi jika kode JB itu harga dasarnya 650.000 ya. Ini semuanya menggunakan fungsi if ya dan fungsi lab ya. Fungsi teks ya, tidak hanya lab ya. Jadi kalau di sini teman-teman bisa menggunakan untuk harga dasar, kemudian untuk jurusan itu bisa pakai fungsi mid ya. Kemudian untuk boarding pass juga sama, ngambilnya dari sini ya. Kita menggunakan fungsi if ya, if bercabang. Oke, nanti ini sebetulnya ada yang lebih mudah ya, nanti kita bisa menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP yang nanti minggu depan kita akan bahas. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan hari ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Insya Allah untuk nanti UAS ini akan dimunculkan untuk soal-soal seperti ini. Jadi mohon dikerjakan untuk latihan-latihannya. Itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup.